juga masih sebenarnya ini belum tentu bisa ada di tangan dari Max. Yap. Meskipun memang ya kemungkinan besar bakal dipakai oleh Max. Oke, tapi ini yang terlepas berarti Akai, ada Akai, Lilia. Oke, dan Akali Chow. Chow dan Akai. Oke, coba Akai. Tapi di ini ada average gold per menit ya dari season 10 ini, di mana Masih rankingnya masih dipegang oleh Calvin Winat. Masih Calvin Winata. Betul. Calvin wow. Wow. Oh, Memang gemilang terus mainnya tiap season. Jadi Heran. W-nya tuh wow. kirain Wawa. Waduh. Saya yang itu saya gak siap. Kali ini saya gak siap. Oke, Tolong. oke. Tahan. Tolong, belum. Iya, tapi ada Chow juga ya. Chow yang masuk. Saya nggak kuat, Pak. Oke, tapi kita akan lihat terlebih dahulu dua dari Bigatron Alpha yang akan diamankan. Masih ada beberapa opsi menuju ke arah Lilia dan One. Oh, ada Lilia dan One. Benar. Karena Lilia memang ini power banget untuk bisa melakukan efek slow ke arah Akai dan juga Chow. Dan Lilia juga masuk ke dalam team play ya. Team play dari Bigatron sendiri, setupnya mereka ini selalu rapi setiap kali ada Lilianya. Iya, karena ya Belum lagi nanti di belakangnya, ini kan Digipen. Di belakangnya bisa jadi kembali bakal muncul Lolita. Yap. Lolita yang selalu bisa menjadi tank cover. Karena dari Ki sendiri, ketika dia bermain sebagai tank cover, dia itu selalu bisa maksimal hasilnya. Oke. Dan ada KDA juga nih yang dimaksimalkan oleh Clay sebagai pemegang dari average KDA di season yang 10 ini. Ya. Clay. Clay. Karena memang dia hero positioning banget ya. Ya mid lane sih rata-rata Mid lane, memang ha? dari mid lane. Tapi dia mid lane. Oh ya benar ada Trian juga di sana. Di Wah, Android kalau sana. itu Povius. Povius. Untuk menarik. berhadapan dengan Pakito, Wow. Ben Esmeralda sekarang. Iya. Ini gimana? Dia bisa langsung dapat banyak banget loh. Dia bisa dapat One. Dia bisa dapat Pakito. Sekarang dia bisa ngehilangin juga Esmeralda. Ya harus untuk Esmeralda harus di ban. Banyak dia dapatnya lagi. Ben Akan kan nanti ada XP laner lagi yang kemarin kita lihat kombonya untuk bisa menghancurkan Esmeralda dalam hitungan 1 atau 2 detik doang. Itu Pakito dan juga Dairet. Iya. Ke Pove bisa nggak Om? Sebelum dia lompat lagi. Dairot. Iya, Susah sih. susah. Dairet dan Paki susah ya. Susah banget. Oke. Dan Povius ini udah pasti jadi plot yang tiba-tiba yang tadinya Onyx oke. Mereka agak tertinggal dari draftnya. Cow Akai Apa tuh Pak keluarnya Pulu? Povius. Cariin Hey. saya jodoh dong Apa? katanya. Cariin saya jodoh dong katanya. Hah, saya tidak mau merusak rencana Tuhan. Mohon Ah. maaf ya. Saya tidak mau ikut campur. Nanti ganti nama jadi Pak Cupid kalau misalkan Iya, ini. Beda jangan ya. Karena Puluh juga sedang mencari. Udah ada di depan mata ya? Udah. Udah ada Kadita soalnya di depan mata kita. Oke. Sementara itu sekarang Kak Dita pun udah langsung di ban. Semangat Onyx, Raja Galaksi. Yeay. Let's see. Akankah sampai karena ini dari regular season juga Betul. paling menentukan dari upper dan juga lower bracketnya untuk menentukan juara. Ya nanti babak playoff itu lagi. Oke, tapi dari 3 hero untuk Onyx sekarang mereka belum punya hero yang benar-benar bisa ngeburst. Secara mungkin untuk mendapatkan objektif ya, ini 3 hero yang cukup oke. Pick off-nya sudah dapat, tapi burst yang mereka belum punya dan ada sekarang Popol Kupa untuk Waduh. bermain secara lebih objektif Cewek. lagi. Cewek Dan ini pakai bakal ini. jatuh di tangan cewek. Cewek pakai ini kacau sih. Wah, Popol Kupa ya. Saya pakai Popol Kupa, sepatunya 6. Wah, Kan Popol kakinya 2, Kupa kakinya 4. Masa nyeker kan kasihan. Marki dan juga Serius sekarang waktunya mereka juga langsung mengamankan. Eamon. Tapi Eamon udah langsung diamankan. Sementara itu satu hero terakhir mereka Atlas. Karena memang Atlas terlepas. Dan ini adalah waktunya Hengki untuk bisa membuat El Momentonya lagi. Oh, dan ini juga ada follow up ya dari Endless Shard. Lalu juga dari ada Double Jab. Mungkin nanti akan ada Angry Golem juga. Yang nantinya bakal bisa maksimal dari satu inisiasi yang diciptakan oleh Ki. Yes. Tapi kita akan lihat jawaban terakhir terlebih dahulu nih. Jungler apa yang akan digunakan oleh... jungler, sorry. Akai. Mid lane, sorry. Mid lane betul. maksudnya. Mid Mid lane. lane-nya dilema ya. Kagura. Saya suka Kagura. Kagura bisa immune juga dengan flea-nya. Karena kayaknya kalau misalkan pakai gift kayak gitu berbahaya dan Kagura. Kagura ya benar. Kagura. Bisa kabur dengan Flea, bisa ngasih burst damage ke arah dari Emon kalau misalnya Emonnya memang keliat ya. Karena Emon dia juga harus bisa nyari posisi-posisi yang bisa mengejutkan lawannya dengan Endless Shard-nya dia. Karena untuk Endless Shard-nya sekarang target paling utama untuk Bigatron Alpha yang terlihat dengan jelas. Ini Popol Kupa udah jelas 100%. Yap.
Jadi Popol harus hati-hati banget dari ceweknya. Seperti apa hasilnya ya? Dingin, dingin. Udah ada Bang Pior juga di situ sama Bang Awah tuh, lihat tuh. Ya Waduh, berdua tuh ya. Dingin katanya kedinginan. Kedinginan dipakai Pucuk. jaketnya ya, pucuk. Oke deh kalau begitu teman-teman semua, siapakah yang akan mendapatkan skor 2 untuk di game ketiga kali ini? Oke. Tuh suaranya juga udah mulai terdengar semuanya. Semangat dari Big Torpes dan juga Sonic pun semakin berkobar, semakin membara pula. Terakhir untuk di match kali ini. Di match yang pertama antara Big Tom dan juga Onyx. Sekali lagi kita mau dengar EPL Arena suaranya. Wow. Terdengar langsung semangat dari kedua supporter tim yang sedang bertanding, di mana ini adalah match point Ya. untuk mereka berdua. Oke, dan ini dia memang dari kedua tim pastinya. Kalau kita bicara siapa yang lebih cepat untuk melakukan jungle, sebenarnya sama-sama cepat. Baik dari Emon yang memang di sini dibantu dan juga dari Kairi yang pastinya punya daya sustain lebih. Tapi dari sisi damage burst-nya, Bigetron Alpha jauh lebih besar. Mereka punya Marky, Sorizo dan juga Max. Yep. Ini pergerakan pun udah dilakukan, sementara untuk Sorizo-nya. Ada Pakito yang berada di area bawah, bergerak lagi, mundur dulu melakukan rotasi ke arah yang berbeda dan recall lah yang dia lakukan. Oke, digigit-gigit lagi lihat dari cicilan-cicilannya. Tapi Flicker sudah keluar dari cewek sendiri untuk mundur. Mengingat kita lihat dari adanya Marky ini di babysit. Ya benar, ini memang harus dijaga juga. Karena Popol Kupa kalau dibiarkan sendirian untuk melakukan 1v1, ada kemungkinan besar plating gold bakal dilakukan oleh Popol Kupa. Yap. Karena sekarang dengan ada Popol yang Kupa yang berada di area tersebut. Wait, masih sama untuk talent prediction. Ada 4 untuk Onyx dan 2 untuk Bigatron ya. Sama seperti game kedua ya tadi. Ya Pulung dan Mirko bersatu nih Iya. seperti hari ini. Abis ini Pulu mungkin ke meja Inggris enggak? Aduh, ngilu tuh saya. Oke. Kairi sendirian aja langsung dikeroyok oleh 2 orang sekaligus. Tapi Max sepertinya belum begitu optimal apapun yang dia lakukan barusan. Iya. Jadi masih agak sedikit tahan ya untuk pemberian damage dari Endless Shard ya. Yep. Karena Akai dengan full HP-nya bakal sangat sulit untuk bisa di burst down. Karena balik lagi yang kita bahas tadi adalah bahwa di sini target utama untuk Bigetron Alpha setidaknya di early game ini adalah Popol Kupa. Ya. Atau bahkan Kagura bisa. Karena untuk Chow Akai dengan Pauvius kan hero-hero yang tebal. Oke. Punya durabilitas juga. Jadi Endless Shard biasanya untuk efeknya itu gak gede-gede banget lah. Berarti Damage-nya ke sana. harusnya item ketiganya Kagura Winter ya? Winter enggak juga sih. Kan dia punya Flea buat kabur. Iya, tapi biasanya kalau Endless Shard tetap masuk kan? Bisa di dodge. Oh, bisa di Tapi dodge. harus di titik yang pas waktu dia lagi Titik yang kumpul. pas dan timing yang Iya. pas juga Am, ya. Oke, tapi barusan kita lihat ada sebuah serangan dilakukan oleh Drian dan juga Burs bersama-sama. Namun terjadi lagi sebuah pengalihan di mana Wave Dragon yang masuk pula ke dalam tubuh dari Mac berusaha kabur dari tersebut. Tidak ada satupun player yang berhasil ditumbangkan. Endless Shard-nya juga belum memiliki damage yang maksimal ya, tapi kita intip dari segi emblemnya nih Om. Oke, dari emblemnya Magic Worship dipakai oleh Moreira di sini akan ada Burn Effect. Sedangkan untuk sama dengan Drian ya, sama-sama punya penetration, movement speed juga. Dan ya, Pauvius-nya dengan average bakal dapetin gold lebih ekstra dari Pakito dengan Festival of Blood-nya dia. Tapi Pakitonya mainnya physical attack, mainnya penetration, damage-nya bakal dalam juga sebagai fighter untuk side lane. Ini di atas sepertinya apapun yang dilakukan oleh Ki tadi walaupun dia meninggalkan juga karena Marky sebentar, Marky pun masih bisa selamat, Marky pun masih bisa menang dan tidak ada shield turret yang berhasil diambil oleh cewek sejauh ini. Penggunaan Popol yang Kupa pastinya akan sangat optimal sekali tapi barusan ada Keyboy yang mencoba untuk bisa merangsang Matsu dan juga Wave Dragon yang menendang ke bagian depan. Ada satu combo yang dilakukan dan sekarang Ki-nya berhasil dilumpuhkan plus satu Onotara di bagian atas hampir saja berhasil mereka ambil tapi langsung dibalaskan begitu saja. Dan juga untuk kali ini ada pergerakan Moreno yang naik pula untuk bisa membantu. Walaupun tadi Chow yang berhasil dapatkan bukan pergerakan dari cewek itu dan Max tidak berhasil selamat. Oh, dijepit. Waduh, tapi lihat ada heavy spin Moreno. Akhirnya bisa selamat, tapi sebelum dia tumbang berhasil untuk mendapatkan Drian ya. Fatali belum ada follow up lagi, tapi cewek gak punya HP yang tebal dan dia berhasil untuk ditumbangkan di tangan Ki. Dan peperangannya ini cukup imbang sih. Ya, situ di top lane 3 tuker 3 yang terjadi juga dan cewek tapi unggul banget karena cewek dia jadi fight sekarang dengan 3 poin kill yang sudah dikumpulkan, belum lagi platingan gold dari cewek. Oke, dan itu juga tadi akhirnya ya ada follow up damage Iya. yang dimana inisiasi yang dibuat oleh Keyboy sendiri. Tadi ada Yin yang overturn juga Iya. masuk dan bahkan tadi sebenarnya Marky tadi hampir selamat ya, tapi kena basic attack, kena tombaknya Popol.
Iya, Di atas. si Max juga Oh, tadi Max waktu ya, lagi Max ya? invisible armor dia kan. Ah. Kena tombak tadi. Oke, tapi lihat ini adalah sebenarnya makanannya Max tapi kayaknya bakal diberbagikan saja di mana turtle-nya berhasil diamankan tanpa adanya kontes di tangan Kairi. Yap. Sementara itu sekarang Turtle berhasil diambil, ada Clock of Destiny pula yang diamankan oleh 2 orang sekaligus. Diriana juga Burt sudah berhasil mendapatkan item tersebut. Sementara di bagian atas coba lihat lagi. Berhasil menghancurkan pula kalah satu outer Tara dan juga crossbow of tail langsung dikeluarkan Kairinya dengan 2 bar SP yang dia miliki. Masih dikejar habis-habisan pula. Hanya saja Ki sepertinya kehilangan momen untuk bisa melakukan sebuah bantingan lewat Pataling yang dia miliki. Walaupun tadi Pataling udah dikeluarkan sebelumnya berarti masih ada masa cooldown lagi. Hanya saja mengejar ke bagian depan dengan movement speed yang masih cukup tertinggal. Walaupun dia tadi udah perfect match-nya kencang banget juga. Sulit seperti untuk bisa mendapatkan juga ke arah Akai. Walaupun SP-nya tadi aduh udah geremet banget tadi. Waduh. Oke, tapi satu buah Demonic Force menuju ke arah Max dan ternyata satu outer turret yang tadi kita bisa bilang dipaksakan oleh Begetron Alpha masih bisa di-secure oleh Onyx Esports walaupun ada flanking juga tadi dari Ki dari arah belakang. Ya, dan juga item dari Popol Kupa ini dia sudah punya BOD. Jadi dia bakal aktif lagi, belum lagi dia bakal swap lane untuk mendapatkan turret di bagian bawah. Jadi ini objektif banget dari cewek, dari Onyx Esports bahkan secara keseluruhan. Karena Keyboy ini selalu nempel untuk cewek. Jadi pastinya akan ada umpan dari Way of the Dragon menuju ke arah cewek dan Bedlam Kupa pastinya akan mengeksekusi hero yang terkena Way of the Dragon. Ini OTW Windtalker langsung kah? Oke. Langsung saja sepertinya. Full damage. Full damage, full attack speed. Fataling di bagian river terlihat. Tapi langsung dibalaskan begitu saja. Untungnya dia masih bisa berada ataupun kabur dari area tersebut. Masih selamat loh. Lincah ya memang. Lincah ya. memang. Cowok ini memang lincah banget. Tapi udah ada swap lane yang dilakukan di mana cewek berhasil untuk menghancurkan satu outer turret dari bottom lane. Tapi lihat sebenarnya bakal ada 3 player tapi flicker. Karena belakang cewek masih bisa selamat dari jurang kematian yang ada di depannya. Malahan Ki yang barusan terancam banget loh. Iya. Hanya ada 1 atau 2 ber-SP lagi yang tersisa dalam tubuhnya. Wow, cewek, kamu dengan Popol yang Kupa sangat sulit untuk didekati ya. Iya. Ya, dapatkan 2 turret di sini kan sudah diamankan oleh Onyx Esports sendiri. Sembari mereka juga menuju untuk objektif berikutnya Turtle, yaitu Turtle yang ketiga. Karena sejauh ini kita melihat 2 Turtle di-secure oleh Onyx Esports. Wow. Windtalker cewek. Wow, ini kita lihat dominasi kembali lagi diperlihatkan ya dari Onyx Esports dan Turtle-nya yang ketiga. Sekarang udah mulai disentuh-sentuh juga. Udah mulai terjadi adanya kontes tapi Fataling kena 2 orang sekaligus. Dan bahkan kita lihat Evil Shark-nya belum berhasil untuk menumbangkan siapapun dan bahkan belum ada yang hilang dari Onyx Esports. Oke, dan Burst mendapatkan kesempatan kedua walaupun tadi sudah sempat untuk menahan beberapa lagi damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dengan satu Malefic ataupun Demonic Force yang dia punya, ya udahlah. Tapi tidak bisa lagi di saat mendarat ada Lilia yang mengambil kesempatan tersebut dan dia tidak melakukan dash. Ya. Dan ya itu dia, Marki tapi sementara waktu dia nggak join team fight, jadi dia bakal dapat space ya untuk mendapatkan objektif demi objektif. Dan ini yang bahaya adalah ketika one-one juga bisa dapetin item. Ya. Max dan Max pun berhasil dijepit begitu saja. Max-nya berhasil dilumpuhkan tapi Moreno masih berjuang seorang kiri ada di bagian tengah berusaha untuk langsung mengusir mundur siapapun yang ada di area tersebut. Hanya saja cewek sudah set up posisi siap untuk mengambil perannya di dalam menghilangkan siapapun pemain yang dimiliki oleh dari Bigotan apa tapi Patalingnya connect pula. Waktunya untuk Wawanka beraksi karena dari sini kita lihat belum ada satu weakness point pun yang memang fully terbuka untuk bisa membuat crossbow tanknya nyala. Karena tadi cewek udah duluan juga menghilangnya. Iya. Dan tadi juga ada Flea yang bisa menyelamatkan diri ya. Dan bahkan ini Black Shoes-nya menyelamatkan Moreno dari jurang kematian. Tapi ada yang menyelamatkan kalian juga nih kalau misalkan kalian lapar. Betul, tanggal tua sudah ngeliatin dinding, Aduh. sudah mulai berhalusinasi ya udahlah grab code ya teman-teman ya. Betul, Diskon nih. sampai dengan 90%, gas. Langsung. Itu ada QR-nya, kalian bisa langsung aja. Ataupun kalian bisa langsung menuju ke arah linknya. grb.to/mpl. Betul. Itu diskon sampai 90%. Iya, Mukbang saya langsung habis ini. mukbang habis ini kita langsung gas ya. Udah. Ini gimana lagi Om ya? Ini saling berbalas-balasan aja. Bahkan dari sisi objektif, cewek sekarang udah kayak agak sedikit menyusut nih. Iya, betul. Karena dia agak susah ya untuk bisa nabrak dengan kehadiran dari Ki sendiri. Belum lagi, ini gak ada Purify kan dari Onyx Esports. Iya. Jadi Ki semakin late game, dia bakal semakin berbahaya. Karena ya momentum yang bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha adalah point kill di late game. Dan itu pun bakal dibuat nanti dengan Fataling. Yap. Sementara itu dari Hengki pun ataupun Ki masih mencari posisi, masih mencari momentum. Sekarang dia punya flicker loh.
ada Lord pula, sebuah pancingan. Bahkan sekarang Konsel udah mereka keluarkan ataupun dikeluarkan. Ki siap dengan flickernya ke depan, siap dengan fatalingnya, siap membanting. Tidak ada purify satupun, hanya ada beberapa flicker. Tapi kalau memang Ki lebih duluan untuk bisa mengeluarkan fatalingnya, kita lihat aja seperti apa hasilnya yang ada sekarang. Itu yang kita sebutkan dari tadi. Lord yang berhasil langsung diamankan pula oleh pemain dari Begitu Apa dan Mega mendapatkan langsung, tapi Drian yang berusaha untuk mundur ke area tersebut. Namun Kiboy dan juga Kairi berusaha untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan, hanya saja cewek menjadi satu target utama. Ki berusaha untuk pulang dari tersebut karena sudah bisa mengantarkan timnya bisa mendapatkan beberapa poin kill dan juga Lord. Sorizo ngancurin satu inner turret di bawah dan tiba-tiba melakukan adanya satu buah cutting rotation ya. Iya. Nge-flanking ke arah belakang dan akhirnya tadi memang momentum, momento dari Ki berhasil untuk dimenangkan fightnya untuk Vegetarian Alpha. Ya, dan meskipun memang ya dari Fataling diangkat, ini masih ada heavy spin. Retri juga sempat dipakai, tapi tadi terlalu cepat. Dan bisa diambil oleh Max. Waduh, ini Orange Buff juga udah gak jadi rezekinya Kairi lagi ya. Udah bakal dikasih aja. Yep. Oke, pelan dan pasti dari Vegetarian Alpha mereka mengikis pertahanan dari Onyx Esports. Tapi ini masih bisa di defense ya untuk Onyx sendiri. Yep. Dan masih butuh untuk mungkin next Lordnya. Weh. Ada mismove dan sekarang menjadi makanan dari Fatalingnya. Bahkan untuk ini kita lihat saja dengan heavy spin berhasil mendorong pula Amon. Berarti mereka mendapatkan pula Max. Ini tidak baik untuk Vegetarian Alpha. Mereka kehilangan satu damage di utama. Marky berusaha untuk kabur dari tersebut. Masih bisa dilompati lagi oleh Bursnya. Lompat terus pokoknya antar pulau, antar provinsi. Hampir saja satu weakness point terakhir. Malah sepertinya akan langsung dibalikin. Dan pada Raja di saat Wan terbang ke awan, disitulah puncak keimunan. Waduh, itu Demonic Force itu setitik lagi loh. Yes. Masih ada life steal juga dari Markinya dan bahkan dia nggak tumbang dan bisa ngebalikin keadaannya dengan adanya 2 backupan tadi ya. Ya, tapi pasif dari One sudah terlalu cepat juga. Dia punya Windtalker Corrosion dan juga bersama dengan Demon Hunter Sword. Jadi ya, dan nextnya dia ada Silence Rope di sini. Jadi bakal punya magic defense untuk menahan damage susulan yang bisa diperoleh dari box. Dan memang ada Ice Queen One, tapi itu kan One yang dikejar. Iya. Dan One juga ini ada Povius bisa dijadikan salah satu target untuk membuka weakness point. Betul. Apalagi tadi dia sendirian doang. Iya. Ya udah, itu akan nikmat sekali dan pinternya tadi juga dari triggernya juga dihilangkan terlebih dahulu kan. Jadi dari cooldown yang Demonic Force-nya udah Habis. hilang kembali, udah habis, ya udah. Maju. it's time. Iya, betul. Lompat tinggal sikat aja. Time to shine langsung ya. Dan Kairi juga sekarang udah mulai cicil banget, ini udah mulai bocor pasti dari damage yang diberikan oleh One-One-nya sendiri dari Marky. Dan bahkan kita lihat dari cewek yang gak punya escape ability selain flicker yang dia bawa juga ini menjadi santapan yang cukup lezat untuk Ki sendiri. Yep. Dari tadi berkali-kali ada inisiasi demi inisiasi dan ini dia sang momento yang dibuktikan di mana Ki dengan Atlasnya berhasil menciptakan momen untuk Vegetarian Alpha yang dari tadi keadaan tertinggal sekarang udah bisa membalikan dengan adanya 2400 network yang diunggulkan oleh Vegetarian Alpha sendiri dengan adanya turret-turret yang udah dihancurkan juga. Tersisa 3 base turret aja untuk Onyx Esports dan Lord yang sudah enhance kali ini udah muncul dengan knockdown. Misalnya Rob itu jawaban banget Rob ya. Pakai itu aja bisa ditahan aja ya. Bisa ditahan ya tadi ya. Satu item yang memang udah digunakan pula oleh Marky untuk menahan magical damage Iya, yang bisa Silence dihasilkan. Rob. Iya, Silence Iya. Rob itu sangat-sangat gimana ya? Ya, itu karena bisa kasih defense magic lah yang memang besar ya. Dan juga sebagai bahan biasanya buat Athena Shield. Jadi ya itu dia, Magic Sentry juga tadi sudah dipakai oleh Onyx Esports. Dan Sorizo? Oke, tertangkap sendirian. Sorizo berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi udah ada beberapa player yang dimiliki oleh Onyx dan berhasil langsung mengkeroyok. Hanya saja di area berbeda, Kairi udah menggunakan pula karena heavy spin-nya. Sulit seperti untuk bisa masuk kecuali Drian akan mengeluarkan lagi dari yang overton yang dia punya karena damage akan weakness bersemangat point. Max-nya. Mau kabur ke mana-mana. Max-nya berhasil langsung dipukul mundur. Tapi barusan dengan crossbow tidak memberikan efek apapun. Dia berusaha untuk bisa pergi dan juga lompat kemanapun yang dia inginkan. Hanya saja Popeus masih terus tetap mengganggu dan juga Marky sampai mana dia akan bisa selamat. Dilompatin dan satu hit terakhirnya. Mission complete dari Boots. Oke, Endless Shard berhasil untuk menghilangkan cewek sekejap mata dan killing spree sekira oleh seorang Drian. Tapi lihat 2 versus 2 kali ini Kiboy yang mencoba untuk menghindari Angry Gloom-nya juga dan bahkan double kill. Fataling dibuka dan bahkan lihat Kiboy hilang. Terjadi adanya fight antara kedua player lagi Ki yang dipaksa untuk mundur dengan perfect match ke arah belakang dan 3 tukar 3. 3 lawan 3, 2 lawan 2, 1 lawan 1 dan masing-masing pun pergi dari area tersebut. Tag team yang begitu baik diperlihatkan oleh kedua tim ini. Yes, dan dapat belt by Axe kali ini. Marky Moreno
masih dari sisi Bigetron Alpha, sedangkan cewek Drian menyusul di posisi 3 dan 4, dan kita tahu ini adalah Kagura. Burst damage-nya dia bakal besar banget. Dan kalau memang nggak dijaga sama sekali, ini bisa tiba-tiba mengagetkan pemain dari Bigetron Alpha. Ini satu endless shard itu 12 stack kayaknya Om ya. Iya, itu langsung hilang loh. Hilang. Dan dia punya glowing one. Itu item yang lagi OP juga. Bener, lagi di buff, lagi OP, burn effect-nya juga lumayan sekarang. Dan ya, masih ngeriset untuk Lord-nya. Dan sejauh kita melihat Onyx Esports, mereka pastinya gak bakal ingin untuk memberikan Lord kali ini sih. Yep. Mereka harus bisa dapetin, cuman untuk bisa maju ke depan, untuk bisa menumbangkan Marky ini agak sedikit berat. Karena Marky selalu agak, dia nahan untuk Demonic Force atau mencahin dulu weakness point. Sebelum ada team fight yang terjadi. Ini mau nggak mau MP spinnya harus langsung dikeluarkan karena tadi satu weakness point terakhirnya. 1-1 satu yang terakhir, Akai ini akankah sempat untuk langsung membuka crossbow tank yang dia miliki, tapi one-one-nya gak sempat di bagian belakang. Kairi pun berhasil langsung diamankan, sementara Sorizo langsung aja mengejar ke arah Kagura. Kaguranya berhasil kabur dari tersebut, tapi Boot berusaha untuk datang memberikan sebuah backupan. Bahkan untuk kali ini ada Kaye yang langsung maju ke bagian depan pula untuk bisa memberikan bantuan ke arah Sorizo, dan Lord berjalan di bagian bawah. Wow, ini Lord in hand siapa sih udah bisa langsung nge-charge secara base turret yang masih berdiri juga yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi Magic Sentry nih, ini menjadi satu bantuan juga ya. Dimana kalau misalkan mau maju, buka dulu. Dan bahkan kita lihat Lordnya bakal coba untuk digiring dan dikawal. Dimana Moreno berjalan dari bawah, Keyboy menjadi garda terdepan untuk Onyx Esports. Tapi udah ketahuan juga posisinya dan efek burn-nya. Ini Magic Sentry tadi pada saat terlihat. Nge-reveal semuanya ya. Iya, di reveal langsung kelihatan. Dan bahkan base turret dari bawah berhasil untuk dihancurkan. Ya. Dan itu dia, Ki yang selalu memang bisa masuk dan tiap kali ada Ki. Ini terlihat cukup mengerikan tanpa adanya Purify sebenarnya bagi Onyx sih. Karena tiap kali dia maju, Fataling itu sewaktu-waktu bisa dipakai sama Ki. Iya. Bisa flicker juga. Dia ke belakang. Yang bisa ngedodge itu kali kayak cuman ada Shunpo sama Flea ya. Waduh, nih Kaye kena langsung. Kena langsung karena beberapa player Fataling yang begitu baik dilakukan oleh El Momento Ki. Sementara Marky pergi dari area tersebut, hanya saja sekarang jauhnya pun langsung menghilang. Ada satu weakness point langsung dikeluarkan ataupun yang bisa dilepaskan. Tapi masih ada 2 dan 1 crossbow tank yang langsung aktif. Winter. Siap untuk memberikan sebuah damage, tapi Winter langsung dikeluarkan begitu saja, sedikit membuying time. Namun mereka pemain dari Bigetron Alpha siap untuk langsung memberikan damage tambahan lagi. Sorizo yang berhasil terkena damage dan diantarkan pula oleh Drian lewat payung yang begitu menyakitkan. Hanya ada 2 player lagi dari Onyx Esports yang harus bertahan di dalam area base-nya. Sementara dari Bigetron Alpha, mereka ingin langsung mendapatkan kemenangan. Tapi untuk akhirnya ada Winter Trajan yang dia keluarkan pula untuk saat ini. Sampai mana dia bertahan. Dan ini waktunya Bigetron Alpha. Mereka mengamuk. Mereka benar-benar mengamuk, makan seblak pakai supit. Onyx Esports defeat. Wow. Dan tajamnya duri sang landak belum bisa menembus besi dari tubuh robot. Sang robot merah kita, Bigetron Alpha. Game yang luar biasa. Di press di awal gak membuat mereka gentar, dan ini dia